Halo guys, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini masih dengan pembahasan emiten dari PT Adaro Energi Indonesia. Yang di video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis laporan keuangan pada kuartal 2 di tahun 2022. Maka pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kualitatif dari PT Adaro Energi Indonesia. PT Adaro Energi Indonesia adalah perusahaan energi yang terintegritas secara vertikal di Indonesia. Sektor industrinya adalah di pertambangan. Subsektor industri dari PT Adaro adalah batubara. PT Adaro Energi Indonesia didirikan pada tanggal 28 Juli tahun 2004, lalu didaftarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008 dengan kodenya ADRO. Kapitalisasi pasar pada tahun 2021 yaitu senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat, naik sekitar 52% dari tahun 2020 yaitu senilai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari satu tambang tunggal di Kalimantan Selatan menjadikan grup perusahaan raksasa yang memiliki serangkaian bisnis di sektor energi, utilities, dan infrastruktur pendukung. Pengalaman bertahun-tahun perusahaan telah menciptakan strategi kuat yang mampu bertahan terhadap pasang surut bisnisnya, terutama siklikalitas batubara. Untuk mengatasi volatilitas tersebut, salah satu strateginya adalah mendirikan perusahaan-perusahaan anak di sektor-sektor yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung bisnis intinya di bidang pertambangan batubara. Karenanya, Adaro Energi Indonesia saat ini mengoperasikan 8 pilar bisnis, yakni Adaro Mining, Adaro Service, Adaro Logistik, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation, yang akan kita bahas nantinya satu-satu. Oke, kita mulai dari Adaro Mining. Adaro Mining merupakan pilar bisnis inti bagi Adaro Energi Indonesia. Operasi penambangan batubara terbesar dalam grup Adaro yang memproduksi produk batubara utama grup, yakni Envirocoal, batubara sub bituminus dengan nilai kalor sedang dan kadar polutan yang amat rendah. Rentang nilai kalor Envirocoal adalah dari 4.000 kcal per kilo sampai 5.000 kcal per kilo dan merupakan salah satu batubara paling bersih di pasar batubara thermal seaborne. Adaro Indonesia memiliki cadangan sebesar 731 juta ton dan sumber daya sebesar 3,3 miliar ton. Wilayah operasi Adaro Indonesia terletak di Kalimantan, dan Adaro Indonesia beroperasi di bawah Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara atau PKP 2B dengan pemerintah Indonesia. Wilayah konsesi Adaro Indonesia terdiri dari 3 tambang, Tutupan, Paringin, dan Wara. PKP 2B Adaro Indonesia sedang diperpanjang dan dokumen perpanjang telah diserahkan kepada pemerintah. Lalu, di tahun 2021, Adaro Indonesia memproduksi sekitar 43,2 juta ton batubara atau 8% lebih rendah year on year, serta menjual 47,5 juta ton batubara, 7% lebih rendah. Sedangkan dengan sejalan dengan perkembangan sekuen tambang, Adaro Indonesia berencana untuk mengupas lapisan penutup dengan skala lebih besar pada tahun 2021, sehingga mengupas 194,4 juta bang kubik meter lapisan penutup atau naik 1% dari tahun ke tahun, serta mencatat nisbah kupas 4,5 kali. Produktivitas Adaro Indonesia di tahun 2021 terdampak oleh cuaca buruk, keterbatasan pasokan tenaga kerja dan peralatan, wabah COVID-19 dan dampaknya, serta transisi kontraktor pertambangan. Terlepas dari masalah tersebut, Adaro Indonesia dapat memenuhi semua komitmen kepada pelanggan. Adaro Indonesia mencatat profitabilitas yang solid pada tahun 2021 yang ditopang tingginya harga batubara. Di sini untuk Adaro Mining dibantu dengan anak perusahaannya, yaitu salah satunya Balangan Coal Companies, PT Semesta Centramas atau SCM, PT Laska Semesta Alam, dan PT Paramita Cipta Sarana. Masing-masing memiliki izin usaha pertambangan di area seluas 7.500 hektar yang mencakup deposit batu baranya. Grup Adaro memegang 75% kepemilikan di setiap perusahaan. Produksi dari konsensi tersebut di tahun 2021 mencapai 5,24 juta ton batubara atau naik 14% dari tahun ke tahun. Lalu total pengupasan lapisan penutupan pada tahun 2021 mencapai 17 mbcm atau naik 40% dari tahun ke tahun, sehingga nisbah kupas tercatat 3,2 kali. Lalu ada PT Mustika Indra Permai, MIP. Melalui MIP, Grup Adaro telah menjejakkan kaki di Sumatera Selatan sejak tahun 2011. Grup Adaro memegang 75% kepemilikan atas MIP yang memiliki izin usaha pertambangan untuk konsensi batubara seluas 2.000 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang mengandung batubara subtituminus dengan tingkat kalor sedang dan polusi rendah yang cocok untuk membangkit listrik. Lalu pada tahun 2021 ini, produksi batubara MIP mencapai 2 juta ton atau naik sekitar 53% dari tahun ke tahun, dan penjualan batubara mencapai 1,2 juta ton atau naik 41% dari tahun ke tahun. Dengan total pengupasan lapisan menurut penutup MIP pada tahun 2021 adalah 2,4 mbcm atau naik 88% dari tahun ke tahun dengan nisbah kupas 1,2 kali.
Lalu ada PT Bukit Enim Energy. BEE merupakan aset pertambangan kedua dari Adaro Energi Indonesia di Sumatera Selatan, memegang 61,04% kepemilikan atas BEE yang mempunyai IUP seluas sekitar 11.130 hektar yang mengandung formasi batubara Muara Enim sekitar 150 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Palembang dan 50 km arah timur dari Konsen Simip. Selanjutnya ada PT Bakti Energi Persada. Adaro Energi Indonesia memegang 10,22% kepemilikan atas PT Bakti Energi Persada. BEP memiliki 7 anak perusahaan yang masing-masing memiliki izin usaha pertambangan yang mencakup area tambang greenfield seluas sekitar 34.000 hektar di Kabupaten Muara, Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber daya berdasarkan GORC diperkirakan sebesar 3,3 miliar ton, menjadikan sebagai salah satu deposit batubara termal bernilai skala rendah dengan polutan rendah terbesar yang belum dikembangkan di provinsi ini. Sumber daya BP terletak di posisi dangkal sehingga dapat ditambang dengan penambangan terbuka dengan rasio pengupasan yang sangat rendah. Selanjutnya ada Kestrel Coal Mine. Kestrel adalah tambang batubara metalurgi bawah tanah yang diakuisisi pada tahun 2018. Adaro Energi Indonesia melalui perusahaan anaknya Adaro Capital mengakuisisi 48% dan IMR Capital 52% sehingga memiliki 80% saham Kestrel yang berlokasi di Queensland, Australia. Akuisisi atas Kestrel menandai bisnis pertama grup Adaro di luar Indonesia. Akuisisi Kestrel merupakan tonggak penting dalam ekspansi strategi portofolio batubara metalurgi Adaro Energi Indonesia dan akan memperkuat posisinya di pasar batubara metalurgi serta mempertahankan pertumbuhan Adaro Energi Indonesia dalam jangka panjang. Produk Kestrel merupakan batubara kokas kelas premium yang memiliki kandungan abu dan fosfor rendah dengan fluiditas tinggi, sehingga menjadikan komponen penting pada campuran cook oven feed. Lalu pada tahun 2021, volume produksi batubara Kestrel yang dapat dijual mencapai 5,6 juta ton atau sama dengan tahun 2020. Kestrel menjual 5,56 juta ton tahun batubara pada 2021 atau turun 7% dari tahun 2020. Selama tahun tersebut, produktivitas Kestrel terdampak oleh kesulitan geologis yang telah diketahui dan diprediksi sebelumnya. Kondisi ini kerap terjadi dalam operasi penambangan batubara tanah. Lalu ada PT Adaro Mineral Indonesia Tbk atau AMI. AMI merupakan perusahaan pertama di bawah naungan Adaro Energi Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. AMI mulai melantai di bursa pada tahun 3 Januari kemarin di tahun 2022 dengan ticker ADMR. Pada tahun 2021, total produksi batubara AMI mencapai 2,3 juta ton atau naik 23% dari tahun ke tahun, sementara penjualan batubara mencapai 2,3 juta ton atau naik 63%. Peningkatan produksi dan penjualan batubara tersebut sejalan dengan kenaikan target produksi dari si AMI dari 2,3 juta ton ke 2,5 juta ton pada tahun 2021. Sebagian besar batubara diproduksi AMI selama tahun 2021 adalah batubara kokas keras atau HCC dari tambang Lampunut di konsesi Maruwai. Maruwai saat ini merupakan produsen HCC pertama dan satu-satunya di Indonesia. HCC Lampunut memiliki kualitas premium dengan kadar abu yang rendah, fosfor rendah, dan kandungan vitrinit yang tinggi, sehingga menjadikan produk unggulan untuk pencampuran. Kandungan abu yang rendah mengurangi limbah dan emisi karbon dalam produksi pig iron atau baja, dan kandungan fosfor yang rendah meningkatkan kekuatan produk baja. Berikutnya, pilar dari Adaro Energi Indonesia adalah Adaro Service. Pilar Adaro Service didirikan untuk merampingkan semua penyedia layanan pertambangan di grup Adaro. Pilar ini berfokus pada penyediaan layanan dukungan berkualitas tinggi untuk industri pertambangan, mulai dari eksplorasi, teknik, dan teknis, hingga kontrak dan terakhir pemasaran dan perdagangan. Perusahaan-perusahaan di bawah pilar ini terus mengembangkan keahliannya di bidangnya masing-masing dan melayani sebagian besar perusahaan pertambangan batubara dalam grup Adaro, sambil secara aktif pun membangun hubungan dengan pelanggan pihak ketiga yang memperluas pangsa pasar. Salah satunya yaitu PT Sapta Indra Sejati, adalah salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Lalu SIS ini juga menyediakan berbagai layanan yang mencakup kontrak pertambangan, rencana tambang, pekerjaan sipil, pembangunan infrastruktur, dan logistik darat. Lalu ada All Trade Service International, yaitu perusahaan dari anak Adaro Energi Indonesia yang terutama beroperasi sebagai pedagang batubara, agen pemasaran, dan agen layanan terminal batubara yang dari kantornya di Singapura, dengan menyediakan layanan keagenan untuk grup Adaro. CTI mengambil peran strategis dengan memberikan grup akses ke jaringan pemasaran internasional dan mengawasi tren global dan regional dari produksi, pasokan, permintaan, dan harga batubara. Lalu pilar yang ketiga yaitu Adaro Logistik. PT Adaro Logistik menangani bisnis logistik rantai pasokan batubara grup dengan bisnis yang meliputi angkutan tongkang batubara dan pemuatan kapal, pengerukan dan pemeliharaan alur, jasa bongkar muat, dan operasi pelabuhan di pelabuhan lepas pantai maupun darat. Rantai pasokan logistik AL yang terintegritas dari pelabuhan ke pelabuhan memungkinkan grup untuk menjamin pasokan batubara berkualitas dengan andal dan efisien untuk pelanggan.
Pada tahun 2018, Adro Logistik mengakuisisi perusahaan galangan kapal yang terletak di Sungai Barito untuk menjamin ketersediaan layanan pemeliharaan dan perbaikan agar seluruh armada selalu layak operasi. Setelah hampir 1 dekade berperan sebagai perusahaan induk perusahaan logistik Adaro Energi Indonesia, pada tahun 2021 AL mulai menjalankan bisnis penanganan dan manajemen logistik bahan bakar untuk melayani perusahaan terafiliasi dan memastikan pasokan bahan bakar yang andal untuk perusahaan-perusahaan grup Adaro. Di bawah mekanisme ini, kolaborasi produktif AL dengan HBI atau IBT menghasilkan penghematan biaya sebesar 7,2 miliar rupiah pada tahun 2021. Bisnis logistik merupakan salah satu operasi non-batubara grup Adro yang terus dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan untuk menjadi tameng terhadap volatilitas pasar batubara. Walaupun mendukung perusahaan grup Adaro tetap menjadi prioritas, perusahaan-perusahaan anak Adaro Energi Indonesia di bawah pilar logistik juga menggunakan kapasitasnya untuk melayani pihak ketiga. Lalu pilar keempat yaitu ada Adaro Power. Pilar bisnis pendukung utama berikutnya adalah pilar Adaro Power. Langkah hilirisasi pertama Adaro Energi Indonesia ke bisnis ketenaga listrikan yang akan memberikan jaminan pasar bagi batubara termalnya dan sekaligus menangkap peluang dari peningkatan kebutuhan listrik untuk mendukung pembangunan nasional yang sedang dilakukan secara besar-besaran. Adaro Power sedang mengerjakan beberapa proyek pembangkitan listrik bergensi dan berdiversifikasi menuju bisnis ramah lingkungan dengan menambahkan energi terbarukan ke dalam portofolionya. Bisnis listrik menawarkan arus laba yang menjanjikan dan akan menjadikan instrumen lindung nilai alami bagi produk batubara yang siklikal dan fluktuatif. Di anak perusahaan yang ada di Adaro Power itu yaitu ada PT Makmur Sejahtera Wisesa. MSW menandai langkah hilirisasi pertama grup Adaro ke sektor ketenaga listrikan. MSW memiliki dan mengoperasikan proyek pembangkit listrik pertama Adaro Energi Indonesia, yaitu pembangkit listrik berkapasitas 2x30 MW di Tabalong, Kalimantan Selatan, yang menggerakkan operasi Adaro Indonesia. Pembangkit MSW menggunakan Circulating Fluids atau CFB yang cocok untuk pembakaran batubara berkandung kelembapan tinggi seperti E4000. Adaro Indonesia karena dapat mengurangi emisi nitrogen oksida berkat temperatur pembakaran yang rendah dan menggunakan presipitator elektrostatis untuk mengalami emisi abu. Pada tahun 2021, MSW melanjutkan program elektrifitas tambang Adaro Indonesia dengan menambah jumlah pompa listrik menjadi 52. Selain itu, MSW memproduksi listrik sebanyak 71.164 MW dan mencapai faktor ketersediaan aktual sebesar 88,3%. Lalu berikutnya ada PT Tanjung Power Indonesia atau TPI, merupakan salah satu perusahaan konsorsium yang dimiliki Adaro Power sebesar 65% dan PT WP Indonesia sebesar 35%. Perusahaan anak Korea East West Power Co Ltd yang didirikan untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara berkapasitas 2x1000 MW di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan menjual listrik ke PLN di bawah perjanjian jual beli listrik untuk periode 25 tahun sejak COD. Pada tahun kedua operasinya, TPI berhasil mencapai faktor ketersediaan aktual rata-rata 92,88% dari targetnya yaitu 80% dan menghasilkan 1.383.483 MW listrik untuk PLN Kalimantan. Selama masa perjanjian jual beli listrik, perusahaan akan terus memasok listrik ke PLN untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada PT Bimasena Power Indonesia atau BPI. PT Adaro Power bersama Electric Power Development Co Ltd, G-Power dan Itochu Corporation mendirikan PT Bimasena Power Indonesia pada tahun 2019 untuk membangun PLTU berkapasitas 2x1000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Setelah rampungnya pembangkit ini akan menjadi salah satu pembangkit pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi boiler ultra super critical atau USC. Pembangkit ini akan menjadi salah satu pembangkit pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi USC. Pada akhir Desember 2021, perkembangan konstruksi pembangkitan listrik 2x1000 MW pada BPI telah mencapai 96,9%. Lalu kita lanjut ke pilar kelima, yaitu Adaro Land. Pertumbuhan bisnis grup Adaro yang pesat memerlukan lahan yang besar di berbagai lokasi, terutama untuk mendukung operasi pertambangan yang berskala sangat besar. Pilar Adaro Land didirikan untuk mengelola dan menjamin ketersediaan lahan secara lebih efisien dan efektif, serta menjalankan aktivitas pertahanan lainnya seperti reklamasi dan rehabilitas lahan untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh perjanjian dan konsesi operasi pertambangan.
Saat ini, Adaro Land mengelola seluruh aspek operasional dan manajemen lahan korporasi, diantaranya manajemen area pembangunan lapisan penutup, konstruksi sarana pendukung, kegiatan operasional maupun non-operasional, penyewaan kantor, bengkel, tanah, dan gedung, serta manajemen gedung-gedung kantor. Adaro Land memiliki 5 lini bisnis yang diwakili oleh kelima perusahaan yang berada di dalamnya. Kelima lini bisnis ini dapat berdiri sendiri, namun diarahkan untuk tetap dan bersinergi dan berintegrasi sehingga menciptakan keunggulan kompetitif, efisiensi, biaya, dan keunggulan mutu. Berikut ada perusahaan yang tergabung di dalam pilar bisnis Adaro Land beserta lini bisnisnya. Yang pertama itu ada PT Adaro Persada Mandiri atau APM. APM merupakan induk perusahaan untuk pilar Adaro Land, berfokus untuk menyediakan layanan manajemen pertanahan, pengembangan infrastruktur, dan penyewaan sewa operasional aset. Untuk layanan manajemen pertanahan, APM menyediakan jasa penyimpanan dan pengelolaan arsip dokumen pertanahan, serta jasa sistem informasi pertanahan untuk grup Adaro. Sedangkan untuk jasa pengelolaan aset, APM menjalankan aktivitas pengadaan aset dan pengelolaan fasilitas. Lalu berikutnya ada PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia atau RLI. RLI merupakan anak perusahaan APM yang mempunyai dua lini bisnis, yaitu jasa pengawasan dan atau pelaksanaan proyek rehabilitas daerah aliran sungai atau DAS, dan jangka pelaksanaan proyek revegetasi untuk reklamasi. Perusahaan-perusahaan tambang diharuskan untuk merehabilitasi DAS dan merevegetasi area reklamasi, baik sebagai pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan ataupun untuk memenuhi kewajiban paksa tambang. Berikutnya ada PT Alam Sukses Lestari atau ASL. ASL merupakan perusahaan anak dalam lini bisnis aset kehutanan di pilar Adaro Land. ASL merupakan pemegang konsensi, izin, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, restorasi ekosistem. Di dalam melakukan pengelolaan restorasi ekosistem, ASL melakukan beragam kegiatan seperti pengelolaan lingkungan dan biodiversity, pemberdayaan, dan kerjasama sosial dengan masyarakat desa penyangga di sekitar kawasan ASL, serta patroli perlindungan kawasan hutan. Lalu berikutnya ada PT Hutan Amanah Lestari atau HAL. Aset kehutanan lainnya yang berada di dalam pilar bisnis Adaro Land adalah HAL. Perusahaan ini adalah pemegang izin usaha pemanfaatan, penyerapan, dan atau penyimpanan karbon pada hutan produksi. Sebagai pemegang izin, maka HAL berupaya menjaga kelestarian ekosistem yang dimilikinya, terutama lahan gambut di dalam kawasan HAL. Lalu berikutnya kita ke pilar yang ke-6, yaitu Adaro Water. Sejak tahun 2016, Grup Adaro telah mengembangkan pilar Adaro Water untuk memperluas investasinya di sektor pengelolaan air bersih dan sanitasi melalui PT Adaro Tirta Mandiri dan anak-anak usahanya. Hal ini merupakan bentuk pendukungan terhadap program pembangunan pemerintah Indonesia dengan berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan akses terhadap air bersih yang menjadi tantangan bagi pemerintahan Indonesia. Lalu Adaro Water terus berusaha meningkatkan kinerjanya melalui investasi di bidang pengelolaan air dan pengelolaan lumpur serta penurunan tingkat kehilangan air. Sampai dengan di akhir tahun 2021, Adaro Water mengoperasikan 4 instalasi pengelolaan air atau IPA dengan total kapasitas 1.270 liter per detik yang berada di Gresik, Jawa Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sampit, Kota Waringin Timur, dan Dumai, Riau. Pada saat ini, IPA yang berada di Dumai sedang fokus menyelesaikan konstruksi fase lanjutan dengan kapasitas 200 liter per detik dari proyek sebesar 450 liter per detik. Setelah sebelumnya juga, fase pertama yang berkapasitas 50 liter per detik berhasil dioperasikan di tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 yang lalu, Adaro Water mengakuisisi PT Grenex Tirta Mandiri yang telah mendapatkan proyek pembangunan IPA sebesar 200 liter per detik di Kabupaten Bekasi dengan target penyelesaian konstruksi pada akhir tahun 2022 ini melalui perusahaan anaknya yaitu PT Adaro Wakom Prima. Adaro Water juga telah menjalankan bisnis di bidang pengelolaan lumpur dan air untuk mendukung kegiatan penambangan perusahaan-perusahaan di bawah pilar Adaro Mining. Lalu berikutnya pilar ke-7 yaitu Adaro Capital. Grup Adaro telah tumbuh vertikal menjadi jauh lebih besar secara horizontal dengan meliputi macam-macam industri yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan bisnis intinya. Transformasi ini juga disertai dengan peluang untuk terus memperluas operasi baik di pasar domestik maupun internasional serta kebutuhan untuk mengoptimalkan keuangan grup melalui investasi lintas negara dalam bentuk instrumen keuangan. Pilar bisnis Adaro Capital dibentuk untuk memegang peran tersebut demi memanfaatkan sumber daya dan jaringan grup yang besar untuk menangkap peluang investasi yang menguntungkan dan akan menghasilkan pengembalian yang signifikan bagi para pemegang saham. Salah satu langkah penting pilar ini adalah transaksi bergensi untuk mengakuisisi Kestrel. Akuisisi ini merupakan tonggak bersejarah di ekspansi strategis Grup Adaro untuk menambahkan batubara metalurgi ke dalam portofolio yang akan memperkuat posisinya di pasar batubara, meteorologi serta mendukung pertumbuhan di jangka panjang. Lalu berikutnya pilar ke-8 yaitu Adaro Foundation. Pilar Adaro Foundation yaitu Yayasan Adaro Bangun Negeri atau YABN, satu-satunya pilar nirlaba Grup Adaro, didirikan pada tahun 2009 untuk menanggungi kegiatan-kegiatan tanggung jawab
sosial perusahaan atau GSR perusahaan-perusahaan Adaro Energi Indonesia demi implementasi dan hasil yang terbaik. Melalui CSR, perusahaan berinteraksi dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan dukungan sumber daya dari perusahaan untuk meningkatkan standar hidup, dan perusahaan membutuhkan dukungan masyarakat agar wilayah operasi menjadi tempat yang aman dan nyaman serta kondusif bagi kelancaran kegiatan operasi, yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis. Kedekatan dengan masyarakat memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta program-program pemberdayaan masyarakat yang paling tepat untuk menciptakan masyarakat mandiri baik selama maupun setelah masa operasi grup, yang merupakan tujuan utama aktivitas CSR dari Adaro Energi Indonesia. Melalui Adaro Foundation, Grup Adaro mengejar aspirasi untuk meninggalkan warisan berupa perubahan positif di 5 aspek utama, yaitu ekonomi, edukasi, kesehatan, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan karenanya memilih nama Adaro Nyalakan Perubahan yang menyasar kelima bidang tersebut masing-masing dengan Adaro Nyalakan Ilmu, Adaro Nyalakan Sejahtera, Adaro Nyalakan Raga, Adaro Nyalakan Budaya, dan Adaro Nyalakan Lestari. Adaro Foundation akan senantiasa memperbaiki efektivitas aktivitas CSR Grup Adaro untuk menghasilkan dampak yang lebih besar dan memastikan replikabilitas program di lokasi lainnya di mana Grup Adaro beroperasi. Jadi berikut ringkasan dari model bisnis PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Lalu berikut juga ada para pengurus PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Lalu lanjut ke struktur pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut, yaitu PT Adaro Strategik masih memiliki sekitar 43,91% dari saham Adaro dan disusul dengan yang lain-lainnya. Lalu prospek dan strategi PT Adaro Indonesia Tbk. Tahun 2022 dimulai dengan kekurangan pasokan yang ekstrim dari negara-negara pengekspor utama. Pada tanggal 31 Desember 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan larangan ekspor untuk menghindari krisis listrik domestik. Larangan yang berlangsung selama 28 hari itu bertepatan dengan musim dingin di negara-negara pengimpor, antara lain Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Produsen listrik dan industri di berbagai daerah khawatir tentang potensi pemadaman di pembangkit listrik mereka karena tidak adanya batubara Indonesia. Indonesia menyumbang sekitar 45% dari total pasokan pasar seaborne per tahun. Oleh karena itu, pencapaian penggantiannya merupakan suatu tantangan. Pada saat yang sama, eksportir lain menghadapi masalah terkait cuaca, kebangkitan kasus COVID-19, dan tantangan logistik yang memperburuk ketersediaan pasokan di awal 2022 selanjutnya. Fundamental pasar batubara pada tahun 2022 akan didukung oleh target pemulihan ekonomi di sebagian besar negara, meskipun COVID-19 terus membayangi potensi pertumbuhan. Menurut Bank Dunia, ekonomi di dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2022. Energi akan menjadi kata kunci untuk mencapai target tersebut, dan batubara akan tetap menjadi mayoritas dalam total bauran bahan bakar. Harga gas tetap tinggi, sementara pemulihan kekurangan pasokan gas masih belum jelas. Ekonomi saat ini mendukung pembakaran batubara, baik di pasar Pasifik dan Atlantik. McCloskey by Opis Dow Jones Company memperkirakan permintaan batubara global pada tahun 2022 akan tumbuh sebesar 2%, di mana pertumbuhan 3% akan terjadi di pasar Pasifik. Permintaan batubara akan terus terjaga dalam jangka panjang yang didukung oleh kebutuhan pasokan bahan bakar yang andal, biaya bahan bakar yang ekonomis, pembangkit listrik baru di negara-negara Samudra Hindia yang akan menyelesaikan konstruksi pada periode 2022 sampai 2026. Lalu McCloskey juga memperkirakan permintaan dari wilayah Samudra Hindia akan meningkat sebesar 2,8% dari tahun 2021 sampai 2025, dan negara-negara Asia Tenggara juga akan melihat pertumbuhan permintaan dari proyek ekspansi di Filipina dan Vietnam. Permintaan kawasan ini diperkirakan tumbuh sebesar 4% dari tahun 2021 sampai 2025. Pasar domestik Indonesia juga merupakan pendorong utama pertumbuhan permintaan batubara. Terdapat pembangkit baru yang mulai beroperasi pada periode 2022 sampai 2025 dan berpotensi mendongkrak permintaan di dalam negeri. Selain itu, perluasan kawasan industri yang berlokasi di Kalimantan dan Sulawesi juga akan menambah permintaan pembangkitan listrik yang mayoritas berbahan bakar batubara. Menurut RUPTL PLN 2021-2030, porsi batubara dalam campuran bahan bakar akan tetap sekitar 60% hingga 2030 dengan rencana kapasitas terpasang baru selama periode 14. Pertumbuhan di luar batubara, partisipasi strategi dalam ekonomi ramah lingkungan. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah dan peluang hijau terbarukan. Dalam hal ini berarti peluang besar bagi Adaro Energi Indonesia untuk memperluas bisnis, untuk mengolah mineral-mineral tersebut menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh dunia
dan dunia akan membutuhkan energi yang sangat besar yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti energi terbarukan, gas, bahkan batu bara. Investor mengetahui bahwa Grup Adaro memiliki salah satu aset pertambangan batu bara metalurgi terbesar di dunia. Untuk memperkuat komitmen terhadap ekonomi hijau, Adaro Energi Indonesia juga telah mengumumkan partisipasi dalam bisnis smelter aluminium. Oleh karena itu, Adaro memiliki posisi yang baik untuk menjadi pemimpin dalam industri ini. Pertama, karena Adaro adalah perusahaan pertambangan yang ternama, dan yang kedua, Adaro juga merupakan perusahaan energi. Selain itu, Adaro memiliki sumber daya, kemampuan keuangan, keahlian, dan kredensial yang diperlukan dalam upaya ini, yang akan sangat sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Berikutnya yaitu bisnis peleburan aluminium. Grup Adaro berkomitmen untuk mengubah bisnisnya melalui inisiatif ramah lingkungan dalam jangka panjang. Untuk itu, pada bulan Desember 2021, Adaro menandatangani Letter of Intention of Invest untuk membangun smelter aluminium di kawasan industri hijau Indonesia, kawasan industri terbesar dunia yang dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia untuk mendukung hilirisasi industri pemerintah. Melalui investasi ini, Adaro ingin berkontribusi dalam upaya menurunkan impor aluminium, menciptakan kegiatan pengelolaan dan menambah nilai aluminium, serta meningkatkan penerimaan pajak. Adaro juga berharap keberadaan industri aluminium di Kalimantan Utara akan semakin menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dan Adaro percaya ini adalah awal yang signifikan dari perjalanan untuk memilih pendapatan dan model bisnis yang lebih seimbang dan berkelanjutan bagi Grup Adaro. Lalu berikutnya, model bisnis terintegrasi tetap yang utama. Siklikalitas industri ini semakin menegaskan pentingnya biaya produksi yang rendah. Dalam industri ini, Adaro mengikuti harga dan pergerakan harga tidak terprediksi. Oleh karena itu, fokus pada apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikan biaya dengan lebih baik. Kinerja Adaro mencerminkan ketahanan model bisnis yang terintegrasi dan merupakan hasil dari fokus yang konsisten pada efisiensi dan keunggulan operasional di seluruh bisnis. Adaro secara strategis mengintegrasikan rantai pasokan batu bara dari tambang sampai pelabuhan perusahaan-perusahaan anak. Di setiap bagian, Adaro juga bekerja dengan kontraktor pihak ketiga untuk memastikan operasi yang aman, andal, dan efisien. Integrasi lanjutan dengan memasukkan pembangkit listrik tidak hanya memberikan jaminan permintaan batu bara, tetapi juga dana laba yang stabil. Strategi ini terbukti efektif menghadapi pasang surutnya industri ini. Strategi ini memungkinkan keuntungan biaya baik pada bisnis batu bara termal maupun metalurgi. Aset batu bara Adaro memiliki biaya yang sangat kompetitif, yaitu di kuartil pertama dari kurva biaya termal dan metalurgi. Adaro juga memiliki salah satu margin EBITDA operasional tertinggi di sektor ini, yang mencapai 53% dari margin EBITDA operasional pada tahun 2021. Lalu untuk prospek bisnis di tahun 2022 ini, Adaro mengantisipasi bahwa pemulihan ekonomi global akan berdampak positif pada industri batubara pada tahun 2022. Oleh karena itu, Adaro meningkatkan target produksi secara agresif dari 52,70 juta ton di tahun 2021 menjadi 58-60 juta ton pada tahun 2022 ini, untuk memanfaatkan prospek industri yang positif. Karena Adaro yakin dapat mencapai panduan ini karena memiliki aset yang siap untuk ditingkatkan seperti Balangan Coal Companies, PT Mustika Indah Permai, dan aset batubara metalurgi Adaro di bawah PT Adaro Mineral Indonesia dan Kestrel. Oke, jadi tadi kita telah menelaah tentang profil dari PT Adaro Energi Indonesia yang merupakan analisis fundamental kualitatif. Lalu di next videonya akan dibahas laporan keuangannya secara mendalam. Jadi sekian dari video ini, sampai jumpa di next video. Stay healthy and stay happy. Bye.